Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan proyek kami tentang Learning Management System untuk guru dan siswa. Nah, sekarang kita masuk pada pendahuluan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar yang lebih mudah dan fleksibel. Saat ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu mengelola kegiatan belajar, mengajar secara efektif. Nah, sekarang kita masuk pada latar belakang. Proses pembelajaran yang masih dilakukan secara langsung sering kali menyulitkan pengelola materi, tugas, dan nilai. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuat sebuah learning management system yang dapat memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara digital. Kami menamai nama proyek kami ini Edward LMS, merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran seperti membagikan materi, mengumpulkan tugas, memberikan kuis, dan melihat nilai. Nah, tujuan proyeknya yaitu mempermudah proses pembelajaran secara online, membantu mengajar mengelola materi, tugas, dan nilai, memudahkan siswa mengakses materi dan mengumpulkan tugas, membuat pengelolaan pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, ada 3 poin manfaat proyek yang kami buat, yaitu ada yang pertama bagi pengajar, mempermudah pengelolaan kelas dan penilaian. Yang kedua bagi siswa, memudahkan akses materi, tugas, dan nilai. Dan yang terakhir bagi sekolah, mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan terorganisir. Baik, di poin pertama kita menjelaskan layout dan tema warna dasar. Koordinator layout merupakan layout utama yang digunakan sebagai wadah atau kontainer seluruh komponen pada dasar home. Layout ini dipilih karena mampu mengatur interaksi antar komponen material desain seperti upper layout, toolbar, collapsing toolbar, natural view, sehingga ketika pengguna melakukan scroll, seluruh animasi dapat berjalan secara otomatis. Fungsi atribut yaitu di bagian Android layout with match parent, yang artinya layout memenuhi seluruh lebar layar. Kemudian di bagian tujuan pengguna conditioner layout, koordinator layar. Yang pertama itu untuk mendukung animasi scroll, yang kedua mendukung collapsing toolbar, yang ketiga menjadi parent seluruh layout, yang keempat mengikuti material design. Di bagian yang kedua yaitu bar animasi collapsing header. Bagian ini merupakan header aplikasi yang berada di paling atas. Saat halaman pertama kali dibuka, ukuran header membesar. Kita melakukan scroll, header akan mengecil, toolbar tetap terlihat. Hal ini menghasilkan efek modern seperti aplikasi Google Classroom. Upper layout berfungsi sebagai kontainer untuk seluruh bagian header, mengatur perilaku toolbar ketika halaman di-scroll. Collapsing toolbar layout berfungsi memberikan efek seperti collapse, expand, parallax, dan fading. Header akan berubah ukuran kecil secara otomatis, yang artinya header ikut bergerak ketika header di-scroll, namun toolbar akan tetap berada di atas ketika header selesai mengecil. Tujuan penggunaan yaitu yang pertama mendapatkan header modern, yang kedua menghemat ruang layar, yang ketiga meningkatkan user experience. Di bagian yang ketiga itu background gradient dan efek air jatuh. Penjelasannya itu, bagian ini merupakan background visual pada header yang menggunakan gradient tambahan particle animation sehingga terlihat seperti tetesan air yang bergerak. Air gradient merupakan dribble XML yang dihasilkan perpaduan dua warna, yaitu biru tua, biru muda, putih, sehingga terlihat lebih efisien. Yang kemudian vertical view merupakan custom view, fungsinya menggunakan partikel kecil bergerak perlahan menciptakan efek animasi seolah terdapat percikan air. Artinya
Efek dibuat transparan sehingga tidak mengganggu tulisan. Tujuannya itu memberikan kesan modern, dinamis, dan profesional. Di bagian keempat yaitu toolbar sticky atau identitas dan pencarian. Toolbar terdiri dari beberapa bagian, yaitu A, foto profile. Foto profile digunakan sebagai tombol menuju halaman profile, menggunakan material card view agar berbentuk lingkaran. Yang kedua itu greeting. Yang kedua greeting atau penyampaian cuaca, yaitu menampilkan ucapan sebagai waktu, contoh good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Kemudian nama user, menampilkan nama pengguna saat login. Dibahas otomatis melalui Java. Yang keempat, level. Menampilkan level pengguna bisa dikembangkan menjadi sistem duplikasi, gamifikasi. Yang ke E, search bar, menggunakan material card view berisi edit text untuk mencari material, quiz, video, dan forum. Yang di bagian F, di bagian icon option, menampilkan pop-up menu berisi refresh dashboard dan logout. Tujuan toolbar memberikan akses cepat terhadap profil, pencarian, pengaturan, dan logout. Di bagian kelima yaitu dekorasi background. Menggunakan dua buah view, fungsinya bukan tombol, melainkan dekorasi, dibuat berbentuk lingkaran transparan. Tujuannya agar tampil tidak terlihat kosong tampilan. Di bagian keenam, banner utama. Banner digunakan sebagai promosi aktivitas belajar yang berisi gadget, judul, subtitle, button, dan icon. Gadget yaitu menunjukkan terdapat tantangan baru. Yang kedua, subtitle memberikan motivasi. Yang ketiga, button digunakan membuka aktivitas pembelajaran. Icon quiz sebagai ilustrasi visual, dibuat transparan agar menjadi watermark. Tujuan banner meningkatkan motivasi belajar. Yang ketujuh itu dashboard statistik, menampilkan statistik belajar pengguna, curricular processing indikator, data yang ditampilkan, total score, complete cursor, dan leaderboard. Total score menampilkan akumulasi nilai, completed jumlah materi atau kuis selesai. Yang ketiga, leaderboard, ranking siswa. Curricular processing indikator berfungsi sebagai diagram lingkaran. Semakin tinggi nilai, lingkar semakin penuh. Score. Di bagian poin yang ke-8 yaitu panel menu atau menu utama navigasi. Berisi seluruh menu utama LMS menggunakan grid layout, 2 kolom, menu materi, quiz, video, nilai, forum, sertifikat, dan notifikasi. Tujuannya itu untuk mempermudah navigasi. Dan yang ke-9 itu style kartu menu. Setiap menu menggunakan material card agar memiliki sudut pandang melengkung, bayangan efek klik, watermark icon. Contoh menu materi, icon besar transparan, yaitu icon kecil, judul, dan deskripsi.
Forum. Kemudian kita beralih ke bagian Java. Di bagian Java, poin pertama itu instalasi UI dan database. Bagian ini menjalankan pertama kali saat MainActivity dibuka. Di bagian ini, Equitol enable atau GIS mengaktifkan tampilan sehingga ke tepi layar sehingga aplikasi terlihat modern. Yang kedua, Activity Main Binding untuk menghubungkan file XML dengan Java tanpa perlu find view byte ID. Yang ketiga itu Set Content View atau binding get role menampilkan tampilan activity main XML. Yang keempat itu aplikasi database get instant disk menganalisis database lokal agar aplikasi dapat membaca dan menyimpan data. Dan di bagian kedua itu identifikasi role user atau guru atau siswa. Program mengambil data yang dikirim dari halaman login. Jika tidak ada role, maka otomatis dianggap siswa. Tujuannya adalah agar tampilan dan hak akses dapat disesuaikan antar guru dan siswa. Di bagian yang ketiga yaitu greeting otomatis. Program membaca jam pada perangkat menggunakan kalender, kemudian menentukan salam. Di poin yang keempat, animasi entrance profile. Setelah lama dibuka, yang pertama profile awalnya transparan, dan yang kedua posisi bergeser ke kiri, translation X negatif, dan yang ketiga setelah beberapa mil detik, elemen bergerak ke posisi normal dan menjadi terlihat. Efek ini membuat tampilan terasa lebih hidup. Di bagian yang kelima yaitu animasi berdenyut atau pulse menggunakan objektif animator. Profil diperbesar sekitar 5%, kemudian kembali ke ukuran normal secara berulang. Tujuannya memberikan kesan bahwa aplikasi aktif dan interaktif. Di bagian yang keenam, hak akses guru dan siswa. Program memeriksa nilai role jika guru yang pertama banner disembunyikan, statik siswa disembunyikan, nama guru ditampilkan. Dan di bagian siswa, banner ditampilkan, yang kedua statik ditampilkan, daftar progres dimuat dari database, animasi banner dan tombol dijalankan. Dengan demikian, satu aplikasi dapat digunakan oleh dua jenis pengguna. Dan di bagian ketujuh yaitu animasi banner. Banner muncul dari awal sambil memudar, fade in. Setelah muncul, banner bergerak, naik turun atau floating. Setelah start trending akan mengecil atau plus. Efek ini bertujuan menarik perhatian pengguna untuk segera mulai pembelajaran. Bagian yang ke-8, setiap kartu menu memiliki on-click listener. Saat diklik, aplikasi membuka halaman sesuai fitur. Yang pertama itu materi, kedua quiz, forum, video, nilai, sertifikat, dan notifikasi. Data role dan user name ikut dikirim melalui enter agar halaman berikutnya mengetahui identitas pengguna. Dan yang ke-9 itu menu option. Ketika ikon 3 titik ditekan, muncul pop menu. Pilihan yang tersedia yaitu refresh dashboard, memanggil create untuk memulai ulang tampilan. Yang kedua logout, membuka login activity dan menutup main activity. Di bagian yang ke-10 yaitu tombol back. Tombol kembali tidak langsung menutup aplikasi. Sebagai gantinya, pengguna diarahkan kembali ke halaman login pengguna on back preset callback. Hal ini mengontrol alur navigasi aplikasi dengan baik. Di bagian yang ke-11 sinkronisasi statistik dan circular progress. Metode load student progress berjalan di atas thread terpisah agar proses membaca database tidak mengganggu antar muka pengguna. Langkah-langkahnya mengambil seluruh data nilai siswa dari database, yang kedua menjumlahkan seluruh skor, yang ketiga menghitung jumlah kursus atau kuis yang telah diselesaikan, memperbarui tampilan atau text view atau user interface, yang kelima itu mengubah nilai circular progress indicator sesuai hasil perhitungan, yang keenam menentukan peringkat leaderboard skor lebih besar dari 500 itu peringkat kedua, skor lebih kecil dari 0 itu versi 12, skor 0 sebandingkan tidak ada.
Dengan mekanisme ini, dashboard selalu menampilkan statistik belajar yang terbaru tanpa membuat aplikasi menjadi lambat. Oke, baik, jadi sekarang kita akan masuk ke output atau aplikasinya. Di sini kita sudah buat, kalau sebelumnya dijelaskan tujuan dan manfaatnya dan beberapa decoding yang kita gunakan. Sekarang kita akan masuk ke outputnya. Nah, di sini sudah ada halaman email, password, dan juga klik login. Dan misalnya kita lupa password, bisa klik lupa password. Nah, di sini ada dua pembagian, itu login sebagai guru dan siswa. Nah, sini kita akan coba login sebagai guru. Oke, di sini saya menggunakan .co.paandre.com dan untuk passwordnya kita klik. Oke, sudah login menggunakan paandre.co.guru. Oke, nah di sini di halamannya sudah ada beberapa, itu materi, kuis, video, nilai, forum, dan sertifikat. Nah di sini kita sebagai guru bisa mengakses semua ini dengan kita bisa mengupload materi. Kita klik materi, kan di situ ada create materi, upload, dan simpan materi. Nah sini kita buat judul, mata pelajaran apa, deskripsi singkat. Kita bisa pilih fiturnya PDF, Word, PowerPoint, dan segala macamnya. Dan di sini sudah kita buat contohnya. Di sini beberapa materi. Kita akan close. Dan di sini ada juga untuk video, sama seperti tadi. Ini sudah kita beberapa upload video. Di sini kita tinggal judul, link video, dan tinggal tambah video. Saya close. Dan untuk beberapa fiturnya itu ada sertifikat, ada notifikasi, forum, dan nilai. Dan di sini juga untuk kuis, sehingga nanti siswa maksud saya bisa mengakses setiap ada kuis yang diberikan oleh seorang guru. Nah, sini fiturnya sudah ada. Kita akan close. Dan ini adalah tampilan kita sebagai guru. Kalau misalnya dari guru kita bisa upload materi dan segala macam. Sekarang kita akan coba login sebagai siswa. Kita akan keluarkan ini. Kita akan ubah ini menjadi siswa. Kita akan ketik. Dan sekarang kita akan masuk password. Nah, yang membedakan dia sebagai siswa dan guru itu di sini kita menggunakan username andre.co siswa, yang tadi kalau misalnya tadi kita menggunakan pakandre.co guru. Nah, jadi itu yang membedakan kita sebagai guru dan siswa. Nah, di sini fiturnya sama seperti agak beda ya dari fitur seorang guru. Di sini ada my progress, artinya inilah progres pembelajaran kita akan nampak di sini, dan di sini kita bisa mengakses materi. Nah, contohnya kita klik materi di sini. Nah, di sini adalah materi yang tadi kita coba upload di maksudnya di akun guru. Jadi mahasiswa bisa mengakses ini dengan baik. Dan di sini di kuis kita coba klik. Nah, untuk sementara kuisnya belum kita kasih, maka kita close. Jadi kita geser ke bawah, ada di sini penilaian, kita coba klik. Dan karena masih belum ada, kita akan close. Jadi semua fitur-fitur di sini berfungsi sebagaimana mestinya dan mengikuti dari apa yang sudah diupload oleh guru kita, sehingga kita bisa mengakses semua mata pelajaran yang telah diupload oleh guru. Dan kita sebagai siswa di sini sudah ada beberapa fitur seperti materi, kuis, video, dan ada juga sertifikat setelah kita menyelesaikan beberapa progres yang telah diberikan oleh guru. Dan untuk ini sangat membantu untuk guru dan siswa ketika belajar secara daring, sehingga aplikasi ini dapat berfungsi semaksimal mungkin, sehingga siswa dapat mengakses materi dan guru bisa mengupload materi, sehingga beberapa hal yang menurut kita perlu dilakukan secara daring dapat termaksimalkan dengan baik. Dan mungkin itu saja menjadi penjelasan dari output dari aplikasi yang kami buat, dan beberapa dashboard yang telah kita buat bisa diakses dengan mudah dari baik itu materi, upload materi, sehingga mahasiswa juga bisa akses materi dari yang telah diberikan oleh guru. Dengan tadi yang pertama itu ada perbedaan. Kalau misalnya kita login pakai guru berarti kita pakai .co guru, kalau kita pakai akun siswa kita pakai .co siswa. Dan mungkin itu saja dari penjelasan kami dari kelompok 10 tentang learning management system dengan judul kami yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa akademisi, sehingga dapat membantu setiap metode pembelajaran secara luring maupun daring. Dan sekian dan terima kasih.